Ibu melihat saya sudah masuk SMA tapi belum menemukan pacar. Tanpa banyak bicara, dia memindahkan saya ke sekolah tempat King Sheng berada. Konon, bunga sekolah ini tidak pernah bergaul dengan anak laki-laki. Kegiatan sehari-harinya dengan laki-laki hanya 3 kalimat. Tidak bisa, tidak bisa, tidak diperbolehkan. Semua orang mulai berspekulasi. Apakah bunga sekolah yang angkuh ini mengidap misandri? Hingga saya pindah sekolah ke sini. Semua orang terkejut hingga mulut mereka ternganga. Bunga sekolah Liu, yang biasanya tidak memperhatikan laki-laki, ternyata melanggar aturan. Pada hari pertama saya pindah sekolah, saya mendengar seorang laki-laki menggosip bahwa King Sheng menyukainya. Saya tidak bisa menahan diri. Saya tertawa kecil. Dalam hati saya berpikir, orang ini benar-benar bisa berimajinasi. Akibatnya, lelaki itu tidak senang. Dia langsung menghalangi saya dan tidak membiarkan saya pergi. Dia bertanya dengan curiga, "Kenapa kamu tertawa?" Melihat penampilan Xiaoyu dan area telur baru Zhang, saya menjawab dengan wajah penuh ejekan. Saya tertawa karena kalian bodoh karena cinta. Tertawa pada kalian yang punya selera buruk. Tertawa pada kalian yang bermimpi di siang bolong. Oke, hanya mendengarnya. Dia baru saja ingin marah dan memberikan aku pelajaran. Dari sudut mata, terlihat Liu Ruyan berjalan mendekat dari belakang. Segera mengganti wajahnya dengan ekspresi kesal. Berkata, "Si Sue, kalau kamu merasa tidak suka melihat kami, jika menghampiriku tidak masalah, aku juga akan pergi. Tidak perlu membicarakan keburukan Liu Ruyan, kan? Dia cantik. Belajarnya juga baik. Apa yang kami katakan juga tidak salah, kan?" Aku menatapnya dengan penuh ketidakpuasan. Dia berpikir dalam hati. Liu Ruyan, sekolah bele. Sebenarnya apakah kamu yang menetapkannya atau dia yang benar? Lagi pula, tidak bisa dihindari. Apa gunanya cantik? Saya bahkan tidak peduli jika dikejar. Jika dia menyukaimu, pergilah ke tempat itu. Berhasil mengejar. Aku bisa memanggilmu kakek. Liu Ruyan, kamu sudah mendengarnya, kan? Maaf ya. Jangan terlalu diambil hati. Dia mengatakan itu dengan sengaja untuk bikin kita marah. Xiaoyu sudah menghitung waktu ketika Liu Ruyan berjalan mendekat. Kalian sengaja memprovokasi saya untuk mengucapkan kata-kata itu. Ini adalah sesuatu yang baru saja saya katakan. Liu Ruyan berdiri tepat di belakang saya. Saya mendengar semuanya dengan jelas. Pada hari pertama sekolah, saya sudah menyinggung perasaan Liu, ratu sekolah. Aku takut kehidupan masa depanku akan sulit. Xiaoyu merasa puas di dalam hatinya. Ruyan mengenakan kaos pendek satu bahu berwarna putih. Dan tubuhnya mengeluarkan aroma ringan dari deterjen. X seolah tidak melihat Xiaoyu. Dia langsung berjalan ke arah saya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap saya dengan tajam. Lalu dia langsung masuk ke kelas. Saya melirik Xiaoyu dan menjulurkan lidah. Saya juga mengikuti masuk ke kelas. Betapa beruntungnya saya. Ternyata orang ini juga dari kelas 3. Xiaoyu sangat marah sampai menginjak-injak kakinya. Apa sih? Hanya ini. Orang-orang di sekitar mulai mengeluhkan bahwa ini tidak cukup menarik. Seketika semuanya menjadi riuh dan berhamburan. Ruyan, kenapa kamu baru datang? Begitu Liu Ruyan masuk ke kelas, teman sebangkunya Luan langsung menyambut. Dia langsung mengulurkan tangan untuk menyapa. Selesai mengerjakan PR, cepat bawa sini agar bisa saya tiru. Liu Ruyan duduk dengan cepat. Dia menjawab dengan angkuh. Jangan mengganggu saya. Sejak Liu Ruyan masuk ke kelas, suasana kelas menjadi jauh lebih tenang. Suara siswa yang bermain menjadi pelan. Karena Liu Ruyan paling tidak suka keributan. Semua siswa fokus menatap gadis cantik ini. Saya mengulurkan tangan dan mengetuk meja Liu Ruyan. Saya mengetuk meja Liu Ruyan sekali. Suara saya terdengar sedikit tidak sabar. Bisa kamu geser mejamu sedikit? Tempatnya terlalu sempit. Saya tidak bisa bergerak. Suara saya tidak terlalu keras. Namun, kelas ini terlalu tenang. Momen itu membuat suasana tegang. Anak ini berani bicara seperti itu kepada Liu Ruyan. Bahkan berani mengetuk mejanya. Liu Ruyan mengangkat kepala dan melihat ke arah saya. Saya menatapnya dari atas dengan tajam. Ketika mesin menyala, Liu Ruyan menatap dengan tajam. Kami berdua terdiam seperti ini selama beberapa detik. Orang-orang mulai berspekulasi. Bagaimana nanti pria ini akan bertindak? Bagaimanapun,
Liu Ruyan memang tidak suka berbicara dengan laki-laki. Tidak peduli seberapa tampannya lawan bicaranya. Terlebih lagi, nada suaraku ini penuh dengan ketegangan. Namun, yang tidak terduga adalah, Liu Ruyan tiba-tiba bersuara hari ini. Dia mendorong meja mundur dengan kuat. Kemudian saya duduk dengan tenang. Sebuah drama besar belum dimulai sudah berakhir. Semua orang tampak kebingungan. Ada apa dengan Liu, bunga sekolah hari ini? Ternyata tidak ada ketertarikan. Mengapa dia begitu memperhatikan kata-kata pria baru ini? Berita yang begitu menarik, tentu saja harus dibagikan kepada seluruh siswa di sekolah. Dengan cepat, ada postingan baru yang menarik di forum sekolah. Berita panas, cowok tampan yang baru pindah ke kelas 3. Begitu datang, langsung menantang si bunga kelas. Super keren. Maaf ya, saya belum sempat memberitahumu. Seluruh kelas hanya tersisa tempat di sebelahku yang kosong. Itu semua karena Liu Ruyan. Begitu saya duduk, Anran langsung mendekat. Dia berbisik di telingaku. Liu Ruyan bilang tempat di belakang terlalu tidak muat untuk kakinya yang panjang. Jadi dia selalu mendorong meja ke depan dan duduk di sana. Tempat di sebelahku tetap kosong. Anran memang tidak salah. Seluruh dunia, kaki Liu Ruyan memang panjang. Dia tidak suka diganggu orang. Selain itu, ada alasan yang lebih penting. Dia tidak suka duduk di depan gadis itu. Orang-orang mencari alasan untuk menoleh dan melihatnya. Melihat itu membuatnya merasa terganggu. Jadi ada beberapa orang yang duduk di posisi ini. Awalnya ingin memberi ruang untuk gadis cantik. Meskipun harus sedikit berdesakan, tidak masalah. Tapi pada akhirnya, aku tidak tahan lagi. Semua sudah terdesak pergi oleh dia. Aku dengan santai mengeluarkan sebuah buku dari tas. Buku latihan ujian selama 5 tahun dan simulasi 3 tahun. Menatap Anran dengan datar. Tidak ada masalah. Ci tidak berani memperlakukan saya dengan sembarangan. Apa yang kamu katakan? Anran meragukan apakah dia salah dengar. Kenapa aku merasa seolah aku sangat akrab dengan Liu Ruyan? Aku menggelengkan kepala. Tidak ada yang berkata lagi. Liu Ruyan. Tidak menyangka kamu cukup berpengaruh di sekolah. Tapi maaf. Sekarang, tuan muda sudah datang. Kamu tidak bisa menjadi bos lagi. Dari kecil hingga besar, kamu tidak pernah bisa mengalahkanku. Apa kamu masih ingin memberontak? Saya dalam hati memikirkan dengan diam-diam. Aku melirik Liu Ruyan sekejap. Liu Ruyan merasakan tatapan dari depan. Namun, tidak ada yang menandatangani atau mengambil susu. Terus saja mengusap mejanya dengan tisu basah. Dia juga memiliki sifat perfeksionis. Libur selama belasan hari. Di atas meja sudah ada lapisan debu. Jika tidak dibersihkan, sama sekali tidak bisa digunakan. Melihat siswa-siswa di bawah saling bisik-bisik, wali kelas Zhang Yeji berjalan ke panggung. Kelas segera menjadi tenang. Lao Zhang melihat sekeliling. Donggan menemukan wajah baru yang baru saja pindah hari ini. Dia mengangkat tangan dan menunjuk aku. Orang baru itu kembali. Silakan berdiri dan perkenalkan dirimu. Saya baru saja memasuki kelas kurang dari 1 jam yang lalu. Sudah cukup menarik perhatian. Semua orang sudah sangat penasaran pada saya. Saya tiba-tiba berdiri, tapi tidak bisa meluruskan kaki sepenuhnya. Ruang antara meja dan kursi masih sedikit sempit. Halo semuanya. Memanggil rambut super. Dipindahkan dari sekolah menengah eksperimental. Semoga kedepannya bisa maju bersama kalian semua. Orang yang berhati-hati akan menemukan. Selama saya berbicara, Liu Ruyan diam-diam menggeser meja sedikit ke belakang. Setelah saya selesai berbicara, saya sudah bisa berdiri tegak. Dan ada beberapa ruang ekstra. Bagus. Sangat baik. Teman sekelas, B, hasilnya tidak begitu baik. Kedepannya, teman-teman harus saling membantu. Lao Zhang tersenyum dan mengangkat tangannya. Menandakan saya untuk duduk. Guru. Saya berkata dengan wajah bingung. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Perutku sakit. Aku ingin pergi ke toilet. Beberapa teman sekelas yang muda tertawa sudah mulai tertawa di bawah. Pak Zhang melambaikan tangannya. Cepat pergi, cepat. Ketika aku kembali ke kelas, Pak Zhang sudah mulai mengajar. Dia adalah wali kelas. Dia juga adalah guru kimia di kelas mereka. Selama 1 kelas penuh, aku merasa perutku terus sakit. Dengan lesu aku bersandar di meja. Kau tidak apa-apa, kan? Apakah kau ingin aku menemanimu ke klinik sekolah?
Anran dengan penuh perhatian mengusap punggungku. Aku tidak apa-apa. Hanya saja perutku terganggu karena makanan buruk semalam. Aku memaksakan diri untuk tersenyum tipis. Liu Ruyan melihat semua ini dari belakang. Dia memegang cangkir air dan berjalan keluar kelas. Tak lama kemudian, dia kembali dengan membawa sekotak obat dan segelas air panas. Lalu, di bawah tatapan seluruh teman sekelas, dia meletakkan kedua benda itu di mejaku. Jangan bilang begitu. Luan mengusap matanya. Aku tidak salah lihat, kan? Jay, berikan dia cangkirmu. N bahkan membelikannya obat. Dia meraba dahi Liu Ruyan. Dengan bingung, dia memiringkan kepalanya. Tidak demam, kan? Liu Ruyan, ada yang tidak beres denganmu. Apakah kamu ada masalah? Liu Ruyan menepuk tangan Luan. Waktu B. Kelas sekali lagi riuh. Liu Ruyan bukan orang yang sangat bersih, kan? Bukankah tidak berdekatan antara pria dan wanita adalah frasa andalannya? Liu, si bunga sekolah, bahkan bisa merawat orang. Siapa sebenarnya anak baru ini? Liu, si bunga sekolah, tidak hanya tidak marah, bahkan masih peduli padanya. Liu Ruyan tidak biasa terhadap siswa pindahan, ya? Apa yang aneh tentang itu? Liu Ruyan sebenarnya sangat baik. Ada apa dengan peduli pada teman baru? Api ini membakar mulut Xiaoyu. Namun di dalam hati sudah terasa sangat pahit. Dia sudah menyukai Liu Ruyan dalam diam selama bertahun-tahun. Sudah berusaha selama bertahun-tahun. Namun tidak bisa menghangatkan gunung es ini. Sekarang tiba-tiba saja meleleh karena orang baru ini. Api cemburu tidak bisa berhenti berkobar. Seorang yang terlibat tampaknya sedikit. Tidak memperdulikan suara di sekitarnya. Liu Ruyan tertidur di atas meja. Sementara saya membuka tutup mesin. Menghembuskan napas, menunggu air mendidih, lalu meminumnya dengan suara gemericik. Apakah kamu mengenal Liu Ruyan? Apa hubungan kalian? Anran begitu terkejut dengan pemandangan tadi hingga rahangnya hampir ternganga. Sekarang baru menyadarinya. Tidak bisa menahan diri untuk menarik saya dan membicarakan gosip. Tidak kenal. Seketika teringat bahwa Liu Ruyan belum datang untuk merayu saya berdamai. Saya benar-benar kesal. Dalam hati berpikir, es krim yang sudah bertahun-tahun saya belikan untuknya sudah diberikan kepada anjing. Saya bahkan tidak mengenalnya. Tidak mungkin. Berdasarkan pengertian saya tentang Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Jika kalian tidak mengenalnya, saya akan pergi makan kotoran. Luan juga bergabung dalam obrolan grup kami. Dia dan Liu Ruyan adalah teman sekelas selama 3 tahun di sekolah menengah. 2 tahun menjadi teman sebangku di sekolah menengah atas. Belum pernah saya lihat Liu Ruyan begitu antusias terhadap siapapun sebelumnya. Ini tidak pernah ada habisnya. Sebenarnya Liu Ruyan tidak pernah tidur. Dia bangkit dan menendang kursi saya beberapa kali. Apa menyebut kamu mengenal saya itu memalukan? Liu Datu, jangan tendang kursi saya. Saya tiba-tiba menoleh. Dengan marah saya berteriak. Kali ini suara saya tidak kecil. Kata, Datu, bergema di udara kelas. Saya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sekarang kamu puas, kan? Tidak hanya semua orang tahu kami sudah saling mengenal. Mereka juga tahu julukanmu. Aku menantang sambil mengangkat dagu ke arah Liu Ruyan. Ruyan waktu kecil sangat kurus. Kepalanya jadi terlihat besar. Dan aku yang memberinya julukan seperti itu. Meskipun sekarang Liu Ruyan sudah terlihat sangat cantik. Wajahnya sangat kecil. Aku tetap suka memanggilnya seperti itu. Wahahaha, Liu Datu. Ternyata si cantik Liu Datu kita punya julukan juga. Ini kostumnya sangat lucu. Di luar gerbang senyap, si cantik Liu Datu punya julukan. Liu Datu. Diberikan oleh siswa pindahan. Sungguh luar biasa. Seorang siswa laki-laki dari kelas lain tiba-tiba muncul di pintu kelas. Mengetuk pintu kelas. Guru Zhang meminta ketua kelas kalian untuk mengumpulkan PR liburan. Ayo, kelas 3. Lakukan tugasnya. Selalu menjadi hal yang ingin dilakukan oleh siswa laki-laki dari kelas lain. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk bisa melihat Liu Ruyan sekejap. Sudah diketahui oleh teman-teman. Terima kasih. Xiaoyu tiba-tiba berdiri. Dia berkata kepada siswa laki-laki di depan pintu. Bisa sekelas dengan Liu Ruyan. Itu sudah cukup membuatnya merasa bangga. Dia juga anggota komite sekolah. Dan semakin membuatnya merasa superior. Dia bahkan berpikir kalau Lao Zhang lupa mengumpulkan tugas. Sekarang sudah baik.
Suara ratapan terdengar di seluruh kelas. Xia Yu mulai mengumpulkan tugas dari kelompok di sampingnya. Ketika dia sampai di meja Liu Ruyan, aku sudah punya banyak di tanganku. Dia meletakkan tugas yang dia pegang di meja Liu Ruyan. Dia mengibas-ngibaskan tangannya. Bermain-main seolah-olah dia sangat lelah. Mengambil alih pekerjaan rumah Luan. Xia Yu bertanya kepada Liu Ruyan dengan nada tak tahu malu. Liu Ruyan, di mana tugas liburan musim panasmu? Tidak membawa ikat pinggang. Liu Ruyan tidak mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan tidak sabar. Xia Yu hampir mengucapkannya tetapi menahannya. Dia harus selalu menjaga citra pria lembut di depan Liu Ruyan. Baiklah, baiklah. Ingat untuk membawanya besok, ya. Xia Yu bertanya dengan bodohnya di depan Liu Ruyan. Tentu saja dia harus melampiaskan kemarahan padaku. Dia sengaja menabrak mejaku. Saya sedang menulis. Tiba-tiba muncul garis hitam yang melengkung di buku catatanku. Maaf, rasanya, siswa baru. Tugas-tugas ini terlalu berat. Aku tidak bermaksud menabrakmu. Xia Yu berkata dengan wajah polos. Sifat cengengnya terlihat jelas. Tidak masalah. Aku melambaikan tangan dengan murah hati. Siapa aku? Seorang ahli anti cengeng yang terkenal di sekitar 10 mil. Aku mengeluarkan pekerjaan rumah liburan dari tas. Secara akurat. Itu adalah pekerjaan rumah liburan Liu Ruyan. Aku sengaja membalik badan beberapa kali di depannya. Tulisanku. Tulisan tangan ini persis sama dengan tulisan tangan Liu Ruyan. Tidak ada terjemahan yang relevan. Xia Yu sangat akrab dengan ini. Dia pernah memanfaatkan kesempatan membantu Liu Ruyan mengumpulkan tugas. Dia dengan diam-diam menyalin tulisan Liu Ruyan berkali-kali. Sejak masuk ke jurusan. Apakah ada masalah? Aku berkedip dengan mata besar yang bersinar. Melihat Xia Yu yang tampak terkejut. Bukankah ini hanya berpura-pura tidak bersalah? Siapa yang tidak bisa? Saya terlihat murni. Hari ini penampilanku terlihat sakit-sakitan. Jadi terlihat lebih menyedihkan. Tidak ada apa-apa. Hanya merasa tulisan ini terasa familiar. Xia Yu dengan susah payah dan kaku memaksakan senyuman. Apakah tugas ini milik Liu Ruyan? Atau apakah Liu Ruyan yang membantuku menulisnya? Pikiran Xia Yu dipenuhi dengan keraguan. Namun dia tidak bisa mengajukan pertanyaan. Pertama, dia takut mendengar kebenaran yang tidak ingin didengarnya. Bahkan lebih takut jika orang lain tahu tentang itu. Lagi pula, dalam pemahaman orang-orang sebelumnya, dia adalah satu-satunya yang bisa cocok dengan Liu Ruyan. Xia Yu pergi dengan lesu. Seorang Ran melihatnya. Dalam hati, jangan ditanya betapa senangnya. Dia berbalik dan bertanya padaku. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Aku sudah lama tidak suka dengan Xia Yu itu. Yang selalu bersikap angkuh setiap hari. Jiang Yuming. Dia merasa dirinya diuntungkan karena telah menjadi teman sekelas Liu Ruyan selama 3 tahun di SMP. Selalu membicarakan betapa baiknya hubungannya dengan Liu Ruyan di mana-mana. Jika aku boleh mengatakan, Liu Ruyan sama sekali tidak ingin memperhatikannya. Ketika tidak bisa sabar lagi, tidak perlu untuk bertahan. Saya tersenyum dan memberikan pandangan kemenangan kepada Anran. Di wajah Liu Ruyan muncul senyum yang sulit dikenali. Namun dengan cepat dia menyimpan senyum itu. Dia menendang kaki mejaku beberapa kali lagi. Kalian berdua bisa diam sedikit. Hari itu, siswa-siswi dari kelas lain terus mengintip di pintu kelas 3. Sebagian datang untuk melihat Liu Ruyan. Dan sebagian besar lainnya datang untuk melihat saya. Sebagai murid pindahan, saya sudah beberapa kali muncul di papan pengumuman sekolah pada hari pertama. Ini adalah minggu pertama sejak sekolah didirikan. Saya bisa dikatakan menjadi terkenal dalam sekejap. Mereka telah melihat wajah asli saya. Mereka akan pulang dan memberitahu orang-orang di sekitar mereka bahwa saya memang seorang tampan. Lakukan itu. Lebih banyak orang yang penasaran datang untuk melihat saya. Teman-teman sekelas, kamu berdiri di depan pintu kelas orang lain seperti ini. Menghalangi jalan orang. Tidak begitu baik. Liu Ruyan dengan dingin berbicara kepada seorang gadis. Sang ratu sekolah Liu Ruyan bahkan secara mengejutkan berbicara kepada orang lain. Mengapa ini terjadi? Alasannya sangat sederhana. Daripada dirinya yang menjadi tontonan. Dia lebih tidak suka saya yang menjadi tontonan. Jam terakhir adalah pelajaran belajar mandiri. Tugas pada hari pertama sekolah tidak banyak. Liu Ruyan sudah menyelesaikannya 10 menit sebelum pelajaran berakhir. Dia merapikan tasnya. Dia melihat jam di depan kelas.
Lalu dia mulai menendang kursi saya. Cepat, bereskan tas sekolah. Segera pulang sekolah. Aku menahan marah dan tidak menoleh. Liu Ruyan tidak akan berhenti. Terus tendang. Apa kamu mendengar? Kenapa? Tidak ingin pergi bersamaku. Masih marah. Kenapa kamu sebegitu marah? Apa aku tidak bisa minta maaf padamu? Semuanya kesalahan nona ini. Boleh tidak? Semua orang di sekolah mengira Liu Ruyan pelit bicara. Tapi hanya aku yang tahu seberapa banyak dia bisa bicara. Sehari tidak bicara denganku. Itu sudah batas baginya. Sudah tahu, sudah tahu. Tan menoleh dan melotot kepada Liu Ruyan. Apakah kamu memiliki soal yang tidak bisa dijawab? Jika tidak bisa, tanyakan padaku. Saya tidak keberatan mengorbankan waktu saya yang berharga untuk menjelaskan masalah ini kepada Anda. Mengapa? Liu Ruyan marah. Apakah kamu ada masalah? Bisa tidak jangan berisik? Jika berisik, tutup mulutmu. Akhirnya aku tidak bisa menahan lagi. Berteriak pada Liu Ruyan. Mungkin dia pulih kekuatannya setelah minum obat yang diberikan oleh Liu Ruyan. Suara saya ini sangat kuat. Satu orang yang serius mengerjakan PR dan membaca buku tambahan. Dan juga, teman-teman yang diam-diam tidur terkejut. Satu persatu, kepala kecil yang penasaran berbalik serentak menghadap ke arah kami. Maaf, kesalahan. Saya baru menyadari apa yang baru saja saya lakukan. Dengan kikuk, saya menundukkan kepala meminta maaf ke sekeliling, sendirian. Sungguh mengerikan. Begitu cepat dia menunjukkan sifat aslinya, bukan? Xia Kuan merasa bangga diam-diam di gunung. Liu Ruyan pasti akan menyukaiku. Aneh sekali. Memikirkan hari ini, demi hal ini. Cowok itu cemburu sekali. Tiba-tiba merasa sangat lucu. Tapi dia lupa untuk berpikir lebih dalam. Kenapa saya marah pada Liu Ruyan? Itu karena Liu Ruyan bicara terlalu banyak. Dan mengapa Liu Ruyan sedikit bicara biasanya? Itu karena dia hanya tertarik pada saya. Liu Ruyan yang saya marahi tidak hanya tidak marah. Justru dia menjulurkan lidah ke arahku. Membuat ekspresi lucu. Ekspresi Liu Ruyan yang cantik dan membuat iri. Membuat ekspresi konyol seperti ini. Kenapa ekspresi ini terasa begitu familiar? Xia Yu tiba-tiba teringat. Pagi tadi saya juga membuat ekspresi ini padanya. Ternyata, saya juga membalas Liu Ruyan dengan ekspresi lucu. Ini berarti berakhirnya perang dingin. Setelah hari seperti ini, serangan jiwa. Teman-teman sekelas tampaknya sudah tidak terkejut dengan aksi kami berdua. Setelah melihat keramaian, mereka kembali fokus pada urusan masing-masing. Jika saya boleh berkata, Liu Ruyan pasti suka pada Pei Qian. Dong Hua, siapapun yang punya mata dapat melihatnya. Jangan sampai ketahuan oleh ketua kelas. Yuan Jian takut apa? Siapa suruh dia begitu mencolok biasanya? Kali ini harus kalah dengan perbaikan 7 kan? Ketika disebutkan takut ketua kelas mendengar. Sebenarnya ingin dia mendengar. Xia Yu diam-diam menggenggam tinju. Ujung jari sudah memutih. 5, 4, 3, 2, 1. Ting. Dalam suara hitungan mundur dari Luan. Bel sekolah untuk pulang telah berbunyi. Para siswa yang sudah menunggu lonceng berbunyi. Berjalan keluar dari kelas seperti burung yang baru saja keluar dari sangkar. Berceloteh riang. Ting. Mau pergi menari? Luan mengangkat tas di pundaknya dan bertanya pada Liu Ruyan. Liu Ruyan menunjuk ke arah saya dan berkata, masa sih? Setelah pulang sekolah, kamu masih ingin melihatnya pergi? Suara Luan bergetar karena terlalu bersemangat. Bisakah Anda berbicara lebih lanjut dengan saya? Hehehe, tidak bisa. Saya menoleh kepada Liu Ruyan dan berkata, ayahku akan datang menjemputku. Kalau kamu mau pergi menari, ya silakan. Saya pergi pulang duluan. Sambil berbicara, dia menepuk Anran. Anran, mari kita pergi bersama. Mari pergi bersama. Anran melihat saya dengan indah. Kalau begitu saya juga tidak akan menari. Ayo pergi lain hari. Liu Ruyan berkata. 2. Mengejar, sekarang di belakang kita. 1. Saat keluar di pagi hari. 1. Ibu Liu Ruyan berkata padanya. Malam ini harus pergi bersosialisasi dengan Ayah Suci. Dia meminta untuk pergi ke rumah saya makan. Luan mengikut sekelompok orang sambil menggerutu sendirian. Begitu datangnya suasana ini. Semuanya telah berubah kemarin. Liu Ruyan, bisakah kamu menunjukkan sedikit uang untuk cantik agar lebih sopan? Saya dan Anran berjalan ke gerbang sekolah.
Liu Ruyan dan Lu Wan mengikuti di belakang dengan jarak yang tidak jauh dan tidak dekat. Dimanapun mereka pergi, pemandangan indah selalu ada. Pemandangan ini dengan cepat memicu beberapa keributan kecil. Berpura-pura menjadi teman sekelas. Halo, saya bernama Jiang Ni. Dari Chuan Mei, saya dipanggil Mei. Kelas 9. Saya sangat mengagumi kamu. Bolehkah kita berkenalan sedikit? Di tengah keramaian orang-orang di samping. Seorang gadis tinggi dan kurus datang mendekat untuk menyapa saya. Aku takut Al. Meskipun saya pernah diganggu sebelumnya. Tapi lagi pula, saya baru pindah sehari. Saya sedikit bingung. Belum sempat saya membuka mulut. Dari belakang terdengar suara dingin. Liu Ruyan berjalan mendekat dengan tangan dimasukkan ke saku. Kamu bilang kamu mengagumi Jiyu. Kamu bahkan belum pernah melihat wajahnya. Hanya bilang mengagumi. Apakah pengagumanmu terlalu murahan? Liu Ruyan. Jangan ikut campur, ya. Aku sedang berbicara dengan teman sekelas Pei. Itu urusanmu apa? Gadis ini juga cukup terkenal di sekolah. Dia adalah salah satu dari sedikit siswa yang cerdas di sekolah. Liu Ruyan mengganti tas sekolahku. Dia menarikku ke sampingnya. Siapa bilang itu bukan urusanku? Masalahnya adalah urusanku. Ini lelucon. Kamu pikir semua orang memberimu gelar bunga sekolah? Apakah kamu pikir itu bisa menjangkau hingga ke akhir langit? Jiang Ni melihatku. Teman sekelas Pei. Bolehkah kita berteman? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Liu Ruyan menghalangi di depanku. Dia jarang berbicara dengan nada semangat seperti ini. Sudahlah, sudahlah. Mari kita pergi. Saya menarik baju Liu Ruyan. 3 teman sekelas Mei ni. Aku ingat kamu. Tapi sekarang aku harus pulang. Di bawah tarikan kerasku, seorang pejalan kaki akhirnya muncul di tengah banyak yang menonton. Perhatian di pintu sekolah. Anran dijemput oleh ibunya. Si Luan juga pergi menari dengan teman-temannya. Ayu, aku menarik baju Liu Ruyan. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam mengeluarkan suara klakson 2 kali. Ye menurunkan jendela mobil dan memanggil kami. Itu adalah ayah saya, Ji Yunchuan. Liu Ruyan berada di bawah tatapan banyak orang. Patuh mengikuti mobil yang sama. Tambahkan rokok. Ayu, bagaimana hari ini di sekolah? Tidak ada masalah yang besar, kan? Tidak ada yang memiliki saham. Ayu sangat populer di sekolah. Tadi saja ada teman yang ingin berteman dengannya. Kan? Liu Ruyan sengaja berkata dengan nada sarkastik. Panci apa saja yang ada di dapur sudah cukup. Pei Yunchuan tersenyum puas. Ah, panci. Kamu dan Ruyan berada di kelas yang sama. Jangan terus-terusan membuli orang. Dengar tidak? Kamu ngomong apa sih? Anakku mana bisa membuli dia? Anakku mana bisa membuli? Kenapa kamu tidak berbicara mendukungku? Selalu mendukungnya. Aku menggerutu dengan tidak puas. Ruyang, kamu juga harus menjaga panci di sekolah. Tahukah kamu? Pei Yunchuan memahami putranya. Terlihat ceroboh. Namun sebenarnya hatinya baik. Sudah dekat dan bermain-main dengan Ruyan. Namun itu hanya sikap manja di depan orang terdekat. Ruyan menjawab dengan serius dan tegas. Aku pasti akan. Kalau begitu, aku jadi tenang. Seolah Ruyan melihat senyuman yang menerima Uni Eropa dari belakang kota. 2 orang tua dari keluarga itu adalah teman baik. Semua sangat menyukai kedua anak ini. Mereka pernah membahas masa depan secara pribadi. Apakah mungkin untuk menjadi hubungan keluarga? Tentu saja. Itu adalah sesuatu yang terjadi ketika mereka masih kecil. Tumbuh dewasa. Melihat kedua anak itu bermain dan menjadi teman baik. Sepertinya juga tidak ada pemikiran lebih lanjut. Tahun ini di sekolah harus saling mengawasi. Dan saling membantu. Harus berusaha keras dalam belajar. Apakah kamu tahu? Liu Ruyan tahu. Pengawasan ini bisa saja menyimpan makna yang dalam. Aku dan Liu Ruyan di sekolah sebelumnya adalah sosok terkenal. Dalam seminggu menerima beberapa surat cinta dan beberapa pengakuan. Itu bukan hal yang langka. Membuatku pindah sekolah. Satu alasannya adalah karena ayahku tiba-tiba sibuk dengan pekerjaan. 2 anak di sekolah yang sama memudahkan untuk menjemput. Setiap hari masing-masing keluarga mengirim 1 orang saja sudah cukup. Keluarga hanya ingin Liu Ruyan berada di dekatku. Khawatir jika aku jatuh cinta terlalu awal akan mempengaruhi belajar. Sebenarnya kekhawatiran mereka berlebihan. Para pengejar itu sama sekali tidak aku pedulikan. Sudah tahu, Paman Pei.
Dia memang kakak yang lebih tua beberapa bulan. Liu Ruyan masih lebih tenang dibandingkan aku. Mobil masuk ke area parkir bawah tanah sebuah kompleks perumahan mewah. Liu Ruyan dan aku terus bercanda sepanjang jalan. Begitu masuk rumah, langsung tercium aroma masakan. Ibu saya memasak dengan sangat enak. Waktu kecil, Liu Ruyan sering bilang masakan di rumahnya tidak enak. Orang sering datang ke rumahku untuk makan. Ruyan, makan lebih banyak. Di dalam mangkuk Liu Ruyan, sayur-sayurnya sudah menumpuk seperti gunung. Ibu saya terus-menerus menyuplai makanan untuknya. Begitu melihatmu, aku melihat kamu kurus. Terima kasih, Tante Sen. Saya makan cukup banyak. Hanya saja saya cepat kenyang. Memang begitu. Dia sudah makan 2 mangkuk. Aku dengan santainya menyambut kalimat ini. Makan di rumahmu sedikit. Lihat bentukmu yang seperti itu. Liu Ruyan menendang kaki saya di bawah meja. Menunjukkan ketidakpuasan dengan tatapan. Sudah makan. 2 orang sedang mengerjakan pekerjaan rumah di dalam ruangan. Menghitung dengan tepat. Saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Liu Ruyan mengganggu di samping. Dia sudah menyelesaikannya di sekolah. Bahkan tas sekolahnya dibawa pulang. Saya menjepit sebuah pena di mulut. Soal matematika menyulitkan. Berpikir sejenak. F mulai menulis dengan cepat. Lalu menggarisnya lagi dan menulis ulang. Perlahan-lahan menjadi gusar. Kakak lelaki, kamu salah menulis rumus ini, kan? Liu Ruyan melongok ke sana. Hanya dengan sekali lihat sudah tahu masalahnya. Ternyata memang begitu. Sangat merasa malu. Hitung setengah. Ternyata hanya salah menulis rumus. TSK TSK TSK. Kenapa kamu masih begitu ceroboh? Jika terus begini, kapan kamu bisa mengalahkanku? Liu Ruyan selama 3 tahun di SMA selalu berada di 3 besar kelas. Meskipun nilai saya juga bagus. Anak-anak dari keluarga baik-baik. 1 kotak lebih baik. Orang tua saya selalu meminta saya untuk banyak belajar dari Liu Ruyan. Sekarang aku berbalik. Keduanya saling memacu semangat. Sudah disepakati sejak lama. Siapa yang mendapat nilai bagus dalam ujian bulan ini di MSI? Ku bisa membuat lawan menjadi pengikutku selama sebulan. Liu Ruyan, kamu tunggu saja untuk melihat ujian aku kali ini. Bagaimana aku bisa menginjakmu? Aku mengeluarkan kalimat ini dengan marah dari celah gigi. Kebetulan ibuku muncul di pintu dengan membawa 2 gelas susu. Kamu lagi-lagi mengganggu Ruyan ya? Sebenarnya, aku adalah anakmu. Atau dia yang merupakan putrimu. Liu Ruyan kembali menyindirku secara diam-diam. Ibuku baru saja keluar setelah meletakkan susu. Sandalku langsung terbang ke kepala Liu Ruyan. Sangat menyebalkan. Liu Ruyan meninggalkan bekas ini sebelum pulang. Rumah Liu Ruyan berada di seberang rumahku. Hari berikutnya, begitu saya membuka pintu, saya langsung melihat dia di sebelah pintu. Mei Hong, hari ini kita naik sepeda ke sekolah, ya? Ayo jalan. Liu Ruyan suka naik sepeda ke sekolah di pagi hari. Melintasi pasar pagi yang wangi. Suara teriakan pedagang dipenuhi semangat kehidupan. Suara bel sepeda telingling juga sangat ceria. Tentu saja, dengan saya di samping, segalanya menjadi 2 kali lebih menarik. Liu Ruyan dan saya hampir sampai di depan gerbang sekolah. Di persimpangan bertemu dengan pengadilan. Dia melambai dari jauh kepada kami. Kamu, begitu saja merebut pagi Ruyan dariku. Orang-orang melihat Liu Ruyan dan saya yang selalu bersama. Luan tidak bisa menahan rasa cemburunya. Orang ini tidak pergi dari sampingku selama 17 tahun. Aku mohon, cepat bawa dia pergi dari sampingku. Memang, perkataanku ini agak terasa seperti Versailles. Sungguh jika suatu hari Liu Ruyan direbut orang dari sampingku. Saya rasa saya sudah ingin membunuh orang itu. Pei Yu, pria paling ceria dan tampan di dunia. Saya ingat sekarang. Ternyata itu kamu. Luan Luo ingat. Saat kelas 1 SMP. Pada kartu makan Liu Ruyan awalnya ditempel foto bintang favoritnya. Diganti dengan gambar diri seseorang. Saat itu Liu Ruyan bahkan ditertawakan olehnya seharian. Ternyata saya adalah teman kecil Liu Ruyan. Sudah lama mendengar namamu. Raja Pei. Sepertinya kita harus saling mengenal lagi. Ah, tidak begitu. Saya juga sudah mendengar tentang wanita cantik Lu. Keduanya secara tidak terduga langsung cocok. Sebuah ekspresi seolah-olah tidak ingin bertemu lebih lambat. Liu Ruyan mengunci mobilnya dengan baik.
menyusup di antara kami berdua. Ayo cepat pergi. Kamu akan sampai sebentar lagi. Hari yang indah dimulai dengan membaca pagi. Saya sedang berusaha menghafal teks bahasa Inggris. Wali kelas tiba-tiba masuk, mengetuk papan tulis. Sudah diambil semua. Saya ingin mengumumkan sesuatu. Minggu depan akan ada ujian persiapan. Cakupannya adalah semua pengetahuan yang sudah dipelajari. Sama persis dengan jenis soal ujian masuk universitas. Ini adalah ujian pertama untuk kelas 12. Semoga semua orang menghadapinya dengan serius. Kenapa sudah mulai sekolah langsung ada ujian? Iya, saya belum siap. Cakupan ini tidak ada batasnya. Cakupan ini sudah meluas tanpa batas. Cakupan ini sama saja dengan mengeluarkan batas. Suara keluhan bergema di kelas. Sudahlah. Jangan membahasnya. Wang, lanjutkan membaca apapun yang kamu lakukan. Lao Zhang selesai berbicara dan meninggalkan kelas. Waktu ujian yang telah dijadwalkan tiba lebih awal. Saya diam-diam bertekad dalam hati. Liu Ruyan, saya pasti ingin mendapatkan hasil lebih baik dari kamu. Yu, mau ke toilet atau tidak? Saat sekolah, selalu suka janjian pergi ke toilet bersama saat istirahat. Anran dan saya juga adalah alat pengangkat yang kuat. Saya tidak pergi. Saat ini saya masih bisa menghafal beberapa kata. Saya hanya menggelengkan kepala. Pekerja keras. Guang Anran mengeluarkan sebotol susu dari tasnya. Setelah memasukkan sedotan, dia mendorongnya ke depan saya. Minumlah sedikit susu. Untuk mengisi otak kecilmu. Terima kasih. Anran yang baik. Saya mengambil susu dan meminumnya satu tegukan. Kemudian melanjutkan untuk mengulang kata-kata. Mengandalkan usaha mendadak. Tapi masih bisa. Jangan berjuang lagi. Kalah dariku bukanlah hal yang memalukan. Liu Ruyan di belakang terlihat gelisah. Mengambil pena dan menusukkan ke punggung saya. Saya menulis beberapa kata di kertas. Setelah digulung menjadi satu bola. Ditarik ke barisan belakang. Menggambar busur yang indah. Akhirnya jatuh di meja Liu Ruyan. Liu Ruyan membuka dan melihat. Di atasnya tertulis 4 huruf besar yang indah. Jangan ganggu aku, Pei Xiaopang. Kamu memarahiku lagi. Sudah dijanjikan. Siapa yang mendapatkan nilai rendah, harus menjadi pengikut selama sebulan. Siap untuk bekerja keras dan tidak mengeluh. Tidak ada penyesalan. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Jangan sampai menangis saat waktunya tiba. Aku berbalik melihat. Dia berbicara dengan cepat. Lalu dia memutar kembali dan menutup telinganya. Tidak memberi Liu Ruyan kesempatan untuk membalas. Liu Ruyan tiba-tiba mendapat ide nakal. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Menggunakan pena untuk menggambar kepala babi di kertas itu lagi. Lalu dia menempelkannya perlahan di punggungku. Dulu aku tidak pernah menyadari bahwa kamu sebegini kekanak-kanakan. Lu Wan mengamati serangkaian tindakan Liu Ruyan ini. 11 menggelengkan kepala dengan putus asa di samping. Liu Ruyan berbalik. Wajahnya kembali menunjukkan sifat dingin. Seolah-olah orang yang tadi bukanlah dia. Kamu tidak mengerti. Kamu bukan Liu Ruyan. Lu Wan melompat ke arah. Dengan kedua tangan menyangga dagu Liu Ruyan dan berkata, kamu sebenarnya siapa? Segera serahkan Liu Ruyanku. Lu Wan, kamu mau memberontak? Ya, kakak sudah sabuk hitam taekwondo, ya. Liu Ruyan memiringkan kepalanya. Hindari serangan Lu Wan. Menahan lengannya ke belakang dengan tangan terbalik. Sudah. Apakah aku tidak bisa salah? Cepat lepaskan. Lu Wan segera mengetuk meja. Kedua orang itu bertarung. Lonceng pelajaran berbunyi. Seorang guru wanita muda yang bergaya modis. Masuk dengan membawa setumpuk kertas ujian. Apakah ini guru baru? Sangat cantik. Guru wanita di podium mendengar suara berbisik dari bawah. Tersenyum. Orang tertawa. Halo, teman-teman. Saya adalah guru bahasa Inggris kalian di tahun terakhir. Setelah ini, panggil saya Tracy atau Mas. Yang berganti guru. Semua orang tidak tampak terlalu terkejut. Karena guru bahasa Inggris sebelumnya adalah seorang ibu hamil. Sementara itu, saat pelajaran, dia terlihat dengan perut bulat. Aku sedikit kelelahan 7. Untuk lebih memahami tingkat kemampuan bahasa Inggris semua orang. Sebelum kelas formal dimulai, mari kita lakukan tes kecil. Mas, yang dengan terampil membagikan kertas ujian menjadi 4 bagian. Memberikan kepada baris depan setiap kelompok.
Satu untuk mereka teruskan ke belakang. Ternyata wanita cantik itu memang berbahaya. Begitu datang langsung ujian. Lu Wan berbisik. Disiplin ujian tidak perlu saya tekankan lagi, kan? Siswa yang sudah selesai dapat langsung menyerahkan tugasnya. IM, yang sedang berjalan bolak-balik di lorong. Sambil berjalan, dia memeriksa tugas siswa. Sampai di sini, mengernyitkan dahi dan menggelengkan kepala. Sampai di sana, dia mengangguk puas lagi. Akhirnya, dia berdiri di sebelah Liu Ruyan dan melihat sebentar. Dia mengangkat kepala dan melihat kertas yang ditempel di punggung saya. Dia mengetuk meja Liu Ruyan 2 kali dengan lembut. Dia mengangkat dagunya sedikit. Dia memberi isyarat padanya untuk mengambil kertas itu. Kemudian kembali ke posisi awal. Yang pertama menyerahkan tugas adalah Xia Yu. Dalam hal mendapatkan perhatian, orang biasanya, dia selalu ingin menjadi yang pertama. Yang kedua menyerahkan tugas adalah Anran. Saya memanggilnya untuk berhenti. Tolong bantu saya untuk menyerahkannya juga, ya. Anran hendak berdiri. Lu Wan juga mendorong kursinya. Berikutnya, tolong bantu saya untuk menyerahkannya juga, ya. Anran sedikit terkejut. Jika Duan salah ingat, ini adalah pertama kalinya Liu Ruyan yang secara aktif berbicara dengannya. Guang Anran mengangguk, mengumpulkan 4 lembar kertas ujian dengan baik. Diserahkan sekaligus. Karena kertas ujian semuanya adalah pertanyaan pilihan ganda. Jadi sangat mudah untuk dinilai. Yang dengan cepat menilai. Saya menyelesaikan semua makalah sebelum kelas berakhir. Ini aku. Siapa yang nilainya terbaik? Siapapun itu, dia adalah perwakilan kelas saya. Ujian hari ini kebetulan ada seorang siswa yang mendapatkan nilai sempurna. Siswa baru. Mulai sekarang, kamu adalah perwakilan kelas bahasa Inggris. Tidak masalah, kan? Aku mengangguk. Tidak ada pertanyaan. Guru, di sekolah sebelumnya, saya juga selalu menjadi perwakilan kelas bahasa Inggris. Ada satu siswa lagi yang hanya salah satu soal. Liu Ruyan. Jika saya nanti terlalu sibuk, bolehkah kamu membantunya sedikit? Liu Ruyan mengangguk. Baik, guru. Perwakilan kelas sebelumnya adalah seorang siswa laki-laki yang gemuk. Bernama Chen Sufeng. Turunnya secara tiba-tiba membuatnya merasa agak malu. Tapi bagaimanapun juga, keterampilannya tidak sebaik orang lain. Dia juga tidak merasa cemas. Dan ketika perwakilan kelas mengumpulkan pekerjaan rumah, sesuatu yang melelahkan dan tidak dihargai. Ayu, kenapa kamu bisa sehebat ini? Tolong bantu aku lebih banyak dengan bahasaku di masa depan. Setelah pelajaran berakhir, tatapan Lu Wan terhadapku dipenuhi dengan kekaguman. Tidak perlu aku membantu. Itu sudah cukup. Liu Ruyan melemparkan sebuah buku kosakata kepadanya. Lebih baik jika King belajar lebih banyak kosakata. Terima kasih, itu bagus. Wah, hebat sekali. Mari kita lihat betapa menyebalkannya rasa kepemilikan Liu Ruyan ini. Sebelumnya, aku mengira Pei Yu hanya hiasan. Pada umumnya, aku pikir dia belajar cukup baik. Ketika Song Suang dan Deng Xinxin pergi mengambil air, mereka berbicara sambil lalu. Jangan sekali-kali mengucapkan ini di depan Xia Yu. Dia bilang dia tidak senang. Aku tahu. Sekarang, Xia Yu dan Zhang Lian tidak bisa berdamai. Karena postingan-postingan di forum kampus kemarin sudah membuatnya menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh sekolah. Pelajaran terakhir di pagi hari adalah pelajaran biologi. Guru biologi adalah seorang pria tua yang sudah berumur. Sepertinya dia tidak terlalu mengerti perasaan siswa-siswa yang ingin makan. Jadi meskipun bel telah berbunyi, dia masih memperpanjang kelas. Setiap kali hari terakhir pelajaran biologi di pagi hari, selalu membuat orang merasa sangat sedih. Untuk menarik perhatian guru akan perasaan mereka yang ingin segera keluar kelas. Banyak siswa sudah memegang kartu makan. Keduanya sudah mengulurkan kaki ke lorong. Selalu siap untuk melesat keluar. Akhirnya guru biologi menggeser kacamatanya. Baiklah, semua pergi sekarang. Ayo pergi makan. Terima kasih, guru. Selamat tinggal, guru. Begitu suara anak-anak hilang. Mereka berlari menuju kantin. Tidak aktif dalam hal makan. Pikirannya bermasalah. Begitu saya dan Anran sampai di kantin. Di depan sudah ada antrean panjang. Aku meraba perutku yang keroncongan. Aku berjinjit dan memandang ke depan. Aku tidak tahu apa yang enak untuk dimakan hari ini. Kau bilang giliran kita. Apakah tidak ada daging sama sekali?
Aku baru saja makan di kantin sekolah sekali. Rasanya cukup enak, berbeda dengan Anran yang sudah makan selama 2 tahun. Sudah lama tidak ada harapan. Ada daging babi rebus untuk makan siang hari ini. Ikan asam manis. Itu adalah makanan favoritku. Mataku menatap piring makanan di tangan teman yang lewat. Menunggu dengan penuh harapan. Ayo, cepat lap air liurmu. Kucing kecil yang rakus. Anran tidak bisa menahan tawa padaku. Manusia itu adalah besi, makanan adalah baja. Sekali tidak makan, rasa lapar pun mengerti. Baru bisa belajar dengan baik di sore hari. Hai Peiyu, lihat di sini. Seseorang di depan barisan melambaikan tangan padaku. Siapa ini? Bukankah dia bukan dari kelas kita? Aku ini orangnya tidak terlalu ingat. Sehari telah berlalu. Saya bahkan tidak mencocokkan nama dan wajah semua teman sekelas di kelas. Anran berbisik pelan di telingaku. Ingat, namanya Jiang Yong. Dia memanggilku untuk bekerja. Saya ingin berpura-pura tidak mendengar. Atau kamu datang ke sini saja. Kamu duduk terlalu jauh di belakang. Nanti makanan enaknya akan habis. Jiang Ni ingin memanggilku untuk maju. Ah, mengapa kamu begitu baik kepada Peiyu? Beberapa gadis yang antre bersama Si dan Jiang Ni mulai menggoda lagi. Seperti saat pulang sekolah kemarin. Aku segera melambaikan tangan. Lupakan saja. Menyela antrean tidak baik. Lagi pula, kita juga tidak akrab. Tidak ingin merepotkan kalian. Taring. Setelah mengatakan itu, saya berpura-pura membahas masalah dengan Anran. Tidak lagi menghiraukan Jiang Ni dan Seni. Menyela antrean memang tidak baik. Aku tidak ingin ada hubungan apapun dengan orang ini. Tapi kita hampir seri untuk 7 terakhir. Ketika kami sudah berdiri di depan jendela makanan. Yang tersisa hanya beberapa jenis sayuran. Makanan favoritku sudah habis diambil. Baiklah, ada makanan lebih baik daripada tidak ada. Aku dan Anran berkeliling di kantin mencari tempat sambil membawa nampan. Kelas 3 sekarang sudah mulai masuk sekolah. Jadi, sekolah hanya membuka setengah tempat duduk di kantin. Hampir semuanya sudah hampir terisi penuh. Ayo, Anran, ada tempat di sini. Jangan bermain di luar. Lu Wan sedang melambaikan tangan kepada kami. Di meja panjang hanya ada dia dan Liu Ruyan. Anran, mari kita pergi ke sana. Aku langsung berjalan ke arah sana. Anran juga tidak bisa tidak mengikuti. Kenapa semuanya berkumpul di satu tempat, tapi tidak ada yang di meja ini? Baru saja aku duduk, aku langsung bertanya. Mungkin mereka tidak ingin tersedak saat makan. Lihatlah wajah Liu Ruyan. Dingin. Apakah dia bisa makan di sebelahnya? Wei Wan mengeluh. Juga, saya baru menyadari setelah datang ke sekolah ini. Ternyata Liu Ruyan di sekolah ini dan saya mengenal Liu Ruyan yang begitu berbeda. Liu Ruyan, kan kamu tidak suka makan ikan? Bagaimana bisa kamu mendapatkan ikan asam manis? Saya melihat ikan asam manis di piring Liu Ruyan. Tiba-tiba mata saya berbinar. Liu Ruyan dengan nada datar berkata, ibu saya katanya makan ikan baik untuk mata. Tapi saya mencobanya. Sungguh sulit untuk ditelan. Kamu suka makan. Berikan semuanya padamu. Maka saya tidak akan sungkan lagi. Dengan cepat saya ambil semua ikan asam manis dari piring Liu Ruyan ke piring saya. Saya ambil sepotong dan masukkan ke mulut. Sambil mengunyah sambil berkata, benda yang enak sekali ini. Kamu bahkan tidak menyukai ini. Sungguh sia-sia sekali. Sebenarnya Liu Ruyan memang tidak suka makan ikan. Sejak kecil tidak pernah menyentuh. Tapi dia tahu aku suka ini. Tadi saat mengambil makanan. Melihat ikan asam manis hampir habis. Takut aku tidak kebagian. Dia sengaja menyisakan untukku. Namun seanggun nama keluarganya. Dan seanggun dirinya. Tidak akan mengungkapkan kenyataan ini. Sementara aku yang kurang peka, tentu saja juga tidak menyadari niat ini. Dengan aman, kamu juga bicara beberapa kata. Lu Wan meletakkan minuman di tangannya. Dia menatap Anran dan berkata, Anran juga merupakan siswi pindahan dari kota lain pada semester pertama tahun terakhirnya. Kepribadiannya sangat introvert. Tidak ada teman satu meja. Sebelumnya selalu sendirian. Dia sudah duduk di depan Lu Wan dan Liu Ruyan begitu lama. Juga karena Lu Wan yang aktif mencari dia. Dia hampir tidak bisa mengobrol beberapa kata. Dengan Liu Ruyan bahkan lebih tidak akrab. Aku juga tidak tahu harus mengatakan apa. Anran tersenyum malu-malu. Hari pertama sekolah.
Dia benar-benar mengumpulkan keberanian yang besar. Dia yang pertama kali menyapaku. Untungnya, aku memiliki kepribadian yang ceria dan terus terang. Segera saja, aku menjadi teman baiknya. Sebuah Ran. Kau adalah teman baik pertamaku di sekolah ini. Aku sangat beruntung. Aku benar-benar merasa kau lucu dan baik hati. Aku berkata dengan penuh ketulusan. Anran membalas dengan senyuman. Aku yang seharusnya merasa sangat beruntung. Senang mengenal teman sebaikmu. Kalian, jangan terlalu saling memuji seperti ini. Liu Ruyan meletakkan anak yang ada di tangannya. ZJ dengan serius berkata pada Anran. Pertama, aku ingin mengingatkanmu dengan seluruh pengalaman hidupku. Min Peiyu menjadikan teman. Namun, itu adalah hal yang sangat berisiko. Begitu melihat bekas luka di wajahku, Liu Ruyan menunjuk ke sudut mata kanannya. Sebuah bekas samar di wajah. Itu yang dia lakukan. Tahu kenapa anak kelas 2 saya ketika keluar terlihat seperti kuku babi? Tidak bisa memakai sepatu. Apakah setiap hari hanya bisa melompat dengan satu kaki? Liu Ruyan berbalik, menatap Luan dengan tenang. Saat mengajarinya bersepeda, ditabrak olehnya. Aku menggaruk kepala dengan malu. Sambil tertawa kecil, aku berkata, dulu itu hanya hal kecil. Aku bukan sengaja melakukannya. Sudah berapa lama kejadian itu berlalu? Kamu masih ingat, ya? Jadi, Ayu, kamu dan Liu Ruyan sudah kenal sejak kecil. Anran menangkap sedikit nada dalam perkataan Liu Ruyan. Yang tidak puas sekaligus ada sedikit kebanggaan. Seolah-olah berkata, dari kecil hingga sekarang, aku selalu ada dalam hidupnya. Saya mengangguk dengan sangat santai. Iya, kami sudah kenal sejak kecil. Dulu aku adalah kakaknya. Melihat wajah Liu Ruyan yang perlahan-lahan berubah menjadi tidak senang, aku segera mengubah omonganku. Sejak kecil kita sudah seperti sahabat sejati. Yakinlah, aku akan melindungimu mulai sekarang. Harus sedikit menjaga harga diri, jangan terlalu egois. Liu Jiayan melirikku dengan tajam. Jadi saya akan bergabung, ya? Peiyu adalah sahabat baik Liu Ruyan. Liu Ruyan juga teman baikku. Kalau begitu, bukankah aku juga sahabat baik Ayu? Luan menghitung dengan jarinya. Saya mengangguk sebagai jawaban. Mulai sekarang, saya akan melindungimu. Ahlian dan aku juga teman baik. Lalu apakah aku dan Anran? Ah, manusia. Ya, manusia. Aku menyela Luan. Kita berempat akan jadi sahabat baik. Kita berempat akan jadi teman dekat. Diberkati untuk berbagi. Ayo, minum minuman. Luan mengangkat minumannya. Semua orang mulai tertawa. Mulai saat ini, kelas 3 SMA, 4 jenius akademis. Grup ini lahir. Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang waktu. Saya merasa minggu ini berlalu begitu cepat. Tian dan Liu Ruyan bersama-sama. Sendirian itu lebih menyenangkan. Dalam sekejap sampai Jumat, aku juga perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus 1. Cuaca hari ini sangat panas. Beberapa kipas angin tua di atas kelas berputar dengan cepat secara mekanis. Satu pun tidak memberikan banyak dampak. Ditambah lagi akhir pekan yang indah sudah dekat. Pelajaran ekstra sore. Hati siswa-siswa sudah tidak sabar. Melayang keluar sekolah ke tempat yang tidak diketahui. Saat istirahat, saya menggandeng Anran kembali ke kelas dari toilet. Jiao melihat bahwa yang paling suka keramaian di kelas kami. Zhao Pengfei sedang menulis di papan tulis. Saya membaca judul, Pemilihan Tahunan Kelas 12 Tahun Ajaran 2021. Konten pemilihan cukup beragam. Cowok dengan penampilan paling ideal di kelas. Cewek tercantik di kelas. Orang dengan sifat terbaik. Orang yang paling lucu. Orang yang pendiam. Orang yang paling lucu. Seseorang yang paling bekerja keras. Orang yang paling baik dengan hubungan sosial. Saya pikir, ternyata setiap kelas suka melakukan hal-hal aneh ini. Dan pemungutan suara yang menggemaskan. Setelah selesai menulis, Zhao Pengfei memasukkan kapur ke dalam kotak kapur. Dia berkata kepada teman-teman di bawah, "Selamat datang semua, silakan berpartisipasi. Tulis nama orang yang ingin kamu pilih di kertas. Serahkan ke meja pengajar, itu saja. Di jam istirahat berikutnya, kita akan menghitung suara ya. Bukankah kita sudah memilih sekali sebelumnya? Kenapa harus memilih lagi? Siapa yang tahu?
Mungkin setelah Peiyu pindah datang, teman sekelasnya harus diganti. Hanya untuk bersenang-senang. Liu Ruyan, apakah menurut Anda demikian halnya? Lu Wan mendekat dan bertanya pada Liu Ruyan. Tidak tahu. Tidak peduli. Liu Ruyan menjawab tanpa mengangkat kepala. Bukan begitu. Jika Peiyu menjadi gadis tercantik di kelas kita. Kalian berdua, yang satu si cantik di sekolah, yang satu lagi si keren di kelas. Sangat cocok. Siapa yang mau memilih, silakan. Saya tidak bisa ikut. Liu Ruyan selesai berbicara. Dia bangkit dan pergi dengan anggun melalui pintu belakang. Pergi ke toko kecil untuk membeli minuman. Siapa yang ingin kamu pilih? Anran merobek selembar kertas draft menjadi 2 bagian. Beri aku setengahnya. Saya tidak akrab dengan semua orang. Tidak tahu harus memilih siapa. Saya menggelengkan kepala dengan penuh kebingungan. Tidak apa-apa. Pilih saja apapun yang Anda inginkan. Atau, kamu pilih satu jalan dengan saya. Bunga kelas pasti adalah Liu Ruhuo. Sedangkan untuk siswa tampan, iya. Itu pasti kamu. Anran bahkan tidak memikirkannya. Tulis 3 kata, 7 tahun, tepat di belakang titik 2 dari siswa tampan. Mencuci diri saya sendiri. Saya malu untuk mulai menulis. Baiklah, aku pilih kamu jadi bunga kelas. Kamu juga yang paling lucu. Saya berbicara sambil menulis. Setelah selesai menulis, saya melipat kertas itu 2 kali. Dan menempatkannya bersama kertas Anran di atas meja guru. Ruang kelas menjadi ramai karena undian kecil ini. Hingga lonceng kelas berbunyi. Kemudian secara bertahap menjadi tenang. 45 menit. Saya baru saja menyelesaikan tugas matematika. Aku menutup penaku saat bel berbunyi. Teman-teman sekelas. Saat yang mendebarkan tiba. Aku akan mulai menghitung suara sekarang. Zhao Pengfei naik ke panggung. Membuka selembar demi selembar kertas. Menulis satu nama dengan garis yang benar di papan tulis. Bunga kelas. Liu Ruyan. Cowok terganteng di kelas. Peiyu. Qi Feifei yang paling imut. Anran yang paling tenang. Bunga kelas Liu Ruyan. Penggembala kelas Xiaoyu. Paling imut. Liu Ruyan. Peiyu. Zhao Pengfei menggoyangkan kertas terakhir di tangannya. Yin Yang. Setelah dihitung, Ruyan terpilih dengan suara terbanyak sebagai bunga kelas. Anran memenangkan gelar orang paling lucu dengan keunggulan 3 suara. Pilihan yang benar juga memiliki dukungan masing-masing. Hanya suara untuk penggembala kelas yang agak rumit. Xiaoyu 20 suara. Song Yuwei 4 suara. Aku juga punya 20 yuan. Total siswa di kelas adalah 45 orang. Seseorang tidak memberikan suara. Siapa itu? Siapa yang belum memilih ya? Semua orang saling memandang satu sama lain. Alian Asin. Kalau saya boleh bilang, sebenarnya kamu sudah menang. Xiaoyu pasti memilih dirinya sendiri. Guang Anran berbisik kepada saya. Saya mengangkat bahu. Tidak begitu penting. Saya juga tidak terlalu peduli untuk menjadi kelas favorit. Tapi Xiaoyu tidak begitu antusias. Awalnya duduk nyaman di kursi kelas favorit. Tiba-tiba muncul banyak pesaing. Ekspresi di wajahnya terlihat bingung. Namun di dalam hati ia mengutuk. 20 orang ini benar-benar tidak punya penglihatan. Liu Ru terkejut. Liu Wan mendorong Liu Ruyan yang sedang tertidur nyenyak di atas meja. Hei, apa kamu tidak memberikan suara? Liu Ruyan memang tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Dia sedang tidur nyenyak sekarang. Terbangun tiba-tiba oleh orang lain. Dalam hati sangat tidak senang. Kenapa sih? Sudah bilang saya tidak tertarik. Sekarang hasil pemungutan suara sudah keluar. Semua hasil sudah ada. Tinggal kelas favorit saja yang belum ditetapkan. Xiaoyu dan Yi Hong memiliki jumlah suara yang sama. 3 suara sudah, hanya tinggal suara kamu ini. Sebuah Liu Ruyan. Kamu hanya perlu memberikan suara sedikit. Jika tidak, ini tidak akan ada hasilnya. Kita tidak bekerja keras tanpa hasil, kan? Kamu hanya perlu memberikan suara saja. Semua orang berseru pada satu sama lain. Liu Ruyan membuka matanya dengan mengantuk. Mengintip ke papan tulis dengan mata menyipit. Lu Wan berkata dengan menjilat di sebelah. Yang lain sudah memberikan hasil. Hanya tinggal kelas ganteng saja. Liu Ruyan berdiri dari tempat duduknya. Mengambil kapur dari tangan Zhao Peng. Menulis namaku di bawah. Menyelesaikan 7 huruf terakhir dengan kuat. Berjalan 7 listrik. Setelah mengatakan itu,
Zeng menulis dengan kapur. Langsung pergi dari kelas. Rasanya luas dan keren. Liu, sang bintang sekolah, memang memiliki awal dan akhir. Dari awal sampai akhir tidak memilih Xiaoyu. Liu Ruyan terlalu keren. Kita punya bintang baru di kelas. Dengan dukungan suara penting dari Liu Ruyan. Kelas 5. Aku berhasil menjadi pemenang ketiga dalam kotak suara. Saya berhasil terpilih sebagai yang baru di kelas 33. Saya berhasil terpilih sebagai yang baru untuk kelas 3 SMA yang ketiga. Saya berhasil terpilih sebagai bunga kelas baru untuk kelas 3 SMA yang ketiga. Xiaoyu tiba-tiba berdiri. Dia keluar dari kelas dengan marah. Dia menghadang Liu Ruyun yang kembali di pintu. Matanya terlihat merah. Dia bertanya mengenai masalah tersebut. Kenapa kamu lebih cenderung ke orang itu? Apa yang membuatku kalah dalam penampilan? Kamu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Liu Ruyun selesai berbicara tanpa ekspresi. Orang-orang pergi, meninggalkan Xiaoyu berdiri canggung di tempat. Setelah momen kecil yang menarik dalam pelajaran ini, semangat belajar semua orang tampak sedikit meningkat. Akhirnya berhasil sampai waktu pulang sekolah. Liu Ruyan, Ayu, Anran, apakah kalian ada kesibukan di akhir pekan? Kalau begitu, ayo kita belajar bersama. Dalam perjalanan menuju gerbang sekolah, 3 orang lainnya dari Sekte Luan. Baiklah, saya adalah yang pertama merespons. Liu Ruyun juga setuju. Anran, bagaimana denganmu? Saya akan berbicara dengan ibu saya. Dia tahu saya belajar bersama kamu. Seharusnya setuju. Anran pulang rumah pada hari pertama sekolah. Menceritakan tentang saya kepada ibunya. Dia juga sering membicarakan saya. Ibunya tahu bahwa putrinya akhirnya mendapatkan teman baik di sekolah. Sangat senang juga menyadari putrinya semakin ceria. Jadi dia sangat terkesan dengan saya. Baiklah, kita setuju begitu. Di akhir periode negara, tidak ada orang di rumahku. Kalian semua datang ke rumah saya untuk belajar. 7. Luan berkata dengan bersemangat. Saya tidak bilang mau pergi. 7. Liu Ruyan melangkah ke samping. Luan mendengar. Sangat cemas. Dia bahkan menggoyangkan bahunya dengan manja. Tolonglah, kamu harus datang. Jika kamu tidak datang, itu tidak bisa. Saya dan Anran dengan penuh rasa jijik. Seketika menjauh dari sisinya. Berjarak 1 meter darinya. Seolah-olah merasa mual. Tapi saya tidak perlu belajar. Liu Ruyan selalu bisa menggunakan nada yang paling datar. Mengeluarkan daya pembunuh terbesar seperti biasa. Saya diam-diam menggelengkan kepala. Mereka berdua bukan orang biasa. Sepertinya saat-saat penting. Saya harus turun tangan lagi. Ini tidak sulit. Karena si cantik Liu tidak ikut bersama kita. Maka, kita berempat harus bubar. Mencari dewi berkualitas lain untuk menggantikan Liu Ruyan. Membentuk kelompok baru berempat kan bisa. Saya menyentuh Anran. Dengan senyum kepincut yang khas di wajahnya, dia berkata. Lagi pula, banyak sekali siswa pintar yang tampan. Iya kan? Namun melihat ekspresi Liu Ruyan di belakang yang penuh amarah. Anran awalnya ingin setuju dengan apa yang dikatakan. Justru malah ditarik kembali. Liu Ruyan mengangkat tas sekolahku dengan 1 tangan. Dia mengangkatku dengan telingaku. Coba lagi. Jika tidak percaya, saya akan memberitahu pengatur. Bahwa kamu tidak tenang di sekolah. Menggoda teman wanita. Apakah kamu berani mengancam saya? Cepat lepaskan tanganmu. Saat itu saya baru sadar. Kapan kekuatan Liu Ruyan menjadi sebesar ini? Saya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya bisa berjingkrak-jingkrak dengan tas sekolah. Besok pagi jam 9. Jangan sampai tidak bertemu. Liu Ruyan dengan keren meninggalkan kalimat ini. Gadis itu juga tidak menjawab. Terus menarik saya menuju halte bus. Berbicara dengan terbata-bata. Liu Dai memang sangat berkuasa. Anran menatap Liu Ruyan dan punggungku. Dia menghela napas. Bukankah ini seperti alur cerita di novel? Luan tanpa berpikir maju mendekat. Menurunkan kualitas suara. Teman sekelas Anran. Besok pagi jam 9. Jangan sampai tidak bertemu. Anran menoleh. Menggunakan sebuah. Teman sekelas Ren Jiansui. Melihatnya dengan ekspresi seakan-akan kamu gila. Memaksakan diri untuk tersenyum sedikit. Baiklah. Setelah berkata itu, dia pergi ke seberang jalan. Pergi ke seberang jalan. Apakah saya tidak berkuasa?
Luan berdiri di tempat menggaruk kepala. Telur putih percaya diri. Berbicara pada diri sendiri. Ayo lihat. Itu bukankah Liu Ruyan dan Zhuang Nianxi? Bukankah itu Liu Ruyan dan Pei Qian? Mereka ini melakukan apa? Liu Ruyan melirik dengan satu tatapan. Semua orang segera perhatian. Namun tatapan mereka tidak bisa tidak mengarah ke arah kami. Di bawah tatapan semua orang, Liu Ruyan terus menggenggam sampai kami sampai di halte bus. Sejak hari pertama pindah sekolah, Yin Chuan menjemput kami sepanjang bulan. Dia pergi pagi pulang malam setiap hari. Saya bahkan sulit untuk bertemu dengannya. Jadi, apakah itu sebabnya saya dipindahkan sekolah? Hanya untuk membuat saya berangkat dan pulang sekolah bersama Liu Ruyan. Naik bus bisa jadi pilihan yang baik. Dia menarik saya untuk melakukan apa? Benar-benar tidak tahu kenapa dia bisa begitu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sisi Liu Ruyan seperti ini. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tidak bisa marah. Hanya membisikkan dengan suara pelan. Bus nomor 5 segera datang. Aku sedang bersiap untuk masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba ada seseorang menyelinap dari samping. Energi juara hampir saja membuatku terjepit. Untungnya, Liu Ruyan cepat-cepat menarikku. Dia sedikit berkerut dahi. Mohon hati-hati sedikit, jangan sampai seperti gunung es. Semua orang sudah berkumpul. Maafkan aku, Ming. Itu adalah orang di belakang yang membuatku terjepit. Suara Liu Ruyan meskipun tidak tinggi. Volumenya tidak tinggi. Tapi bisa terdengar bahwa dia sangat marah. Dia memang sosok legendaris di sekolah. Membuat orang ini sangat ketakutan. Dia mundur satu langkah besar. Hubungan tidak penting. Kamu juga tidak sengaja. Aku melihat situasi. Dengan cepat menarik Liu Ruyan ke atas. Dengan cepat menarik yang baik. Sopir bus nomor 5 terkenal karena mengemudi dengan cepat. Dari sekolah ke kompleks tempat tinggal kami. Perjalanan normal memakan waktu 20 menit. Naik bus nomor 5 hanya 15 menit sudah sampai. Liu Ruyan selalu curiga apakah sopirnya adalah mantan pembalap. Saat itu adalah waktu sibuk pulang kerja. Sudah tidak ada kursi saat naik bus. Saya menemukan kursi kosong. Sambil berpegangan pada pegangan, aku berdiri. Berdiri di sampingku. Yan berdiri di belakang saya. Dalam posisi. Meskipun banyak orang di dalam mobil. Tapi saya sama sekali tidak merasa terbebani. Dan tidak terdesak. Tapi saya sama sekali tidak terdesak. Mobil ini bergetar sepanjang jalan. Liu Ruyan kembali memegang tali ransel saya. Dia jelas-jelas khawatir saya tidak bisa berdiri dengan stabil sehingga dia mengulurkan tangan. Tapi digantung seperti ini, rasanya benar-benar tidak enak. Jika tidak memikirkan ini, semua orang di sekitar merasa iri kepada saya. Sangat ingin merasakan bagaimana rasanya dilindungi oleh Liu, si gadis cantik. Zhu tiba-tiba menoleh, melihat Liu Ruyan. Tapi Ruyan menatap keluar jendela dengan tanpa ekspresi. What's wrong? Kenapa kamu melihat saya? Liu Ruyan mengangkat kepala dan melihat saya. Tidak ada apa-apa. Saya kurus. Sudah berputar lagi. Dan berhenti sejenak. Cahaya matahari senja memantulkan langit merah muda ungu yang indah. Sungguh indah sekali. Aku mendesah dalam hatiku secara diam-diam. Keindahan ini. Sudah waktunya turun. Ketika Liu Ruyan memanggil saya masih terpesona oleh pemandangan sore itu. Sudah datang. Mohon beri jalan. Saya terburu-buru melewati kerumunan dan sampai di pintu. Tempat turun. Tidak jauh berjalan, kami sudah sampai di kompleks tempat tinggal kami. Pak Satpam melihat kami dari jauh. Dengan ramah membantu kami membuka pintu. Kenapa kamu terus memandangku? Liu Ruyan sudah melihat saya dengan sudut matanya. Setelah beberapa langkah, saya menatapnya. Apa saham? Ternyata kamu sangat populer di sekolah. Kenapa saya tidak pernah menyadari kamu cantik sebelumnya? Sekarang kamu baru tahu. Hanya kamu yang bodoh ini. Setiap hari mengeluh tentang saya yang super cantik ini. Sambil berkata, Liu Ruyan dengan kuat mengacak-acak kepala saya. Memiliki mata sebesar itu. Itu untuk meluapkan emosi. Sudah berapa kali saya bilang. Semua orang larangan untuk mencolek kepala saya. Aku segera mengerutkan mataku yang besar. Tapi kau benar-benar pandai menghargai diri sendiri. Aku mengakui bahwa kau memang sedikit menarik. Tapi lain kali, tolong lebih rendah hati. Di depan seluruh kelas memilihku sebagai cowok paling keren. Tapi tetap saja tidak terlalu. Kenapa kau berjalan begitu cepat? Tunggu aku.
Sambil berbicara, aku menyadari bahwa Liu Ruyan sudah mempercepat langkahnya dan melewatiku. Liu Ruyan menunggu sampai aku mengejarnya. Dia sengaja menggodaku. Sepertinya kau salah paham dengan penampilanmu. Aku memilihmu karena aku melihat siapa yang paling jelek. Aku tiba-tiba bertanya dengan serius. Apakah kau ingin makan es krim? Kakak, aku traktir kau. Liu Ruyan bingung dengan pemikiranku yang tiba-tiba ini. Dia belum sempat bereaksi. Aku sudah menariknya pergi ke toko serba ada. Aku mengambil rasa stroberi kesukaanku. Dan rasa vanila favorit Liu Ruyan. Setelah membayar, aku melompat-lompat berlari ke ayunan di taman kecil di lantai bawah dan duduk. Senja hari. Saatnya anak-anak turun untuk bermain. Seorang bocah laki-laki sekitar 4 atau 5 tahun terlambat sedikit. Tidak bisa menggunakan ayunan, hanya bisa berdiri di samping. Hanya bisa menatap dengan cemas dari samping. Liu Ruyan di samping juga merasa canggung untukku. Mendorongku. Berbisik. Cepat turunlah. Orang berebut ayunan dengan anak kecil. Apakah kamu merasa tidak enak? Kamu bermaksud baik. Aku menatap Liu Ruyan. Dengan percaya diri mengatakan. Apa yang perlu dirasakan sungkan? Segala sesuatu ada aturannya. Yang datang lebih dulu dilayani dulu. Lalu berbalik bertanya pada bocah itu. Xiao Lele, bolehkan kakak bermain sebentar? Nanti kakak akan membelikanmu permen. Baiklah, kakak. Kalau begitu, kamu main dulu. Aku tersenyum puas. Kalau begitu bantu kakak mendorong selama 1 menit. Kakak akan memberi ayunan padamu. Kembali membelikanmu permen. Apakah ini baik? Baik. Satu kata adalah pasti. Penetapan hari awan. Begitu selesai berbicara, anak laki-laki itu langsung berputar ke belakang untuk membantuku mendorong ayunan. Liu Ruyan saat ini benar-benar ingin mencari celah untuk bersembunyi. Berpikir jika ini dilihat oleh orang tua anak itu, pasti mereka akan mengira mereka sedang mengganggu anak. Lele adalah makanan. Berdirilah sedikit ke belakang. Kakak akan membantumu mendorong. Baik, ya. Meskipun Liu Ruyan dingin, dia masih sangat sabar terhadap anak-anak. Siapa sangka anak laki-laki itu langsung menolak dia. Saya bisa mendorong sendiri. Tidak perlu bantuanmu. Anak ini bahkan tidak berterima kasih. Liu Ruyan pun bersandar di palang samping. Sambil mengunyah es krim. Sambil melihat anak laki-laki mendorong ayunan. Baiklah, Lele. Sekarang giliranmu bermain. 1 menit lagi. Akhirnya saya bisa bangkit dari ayunan. Mengibaskan pantatnya dan pergi. Benar-benar hebat kamu. Ini ada kamu, Pei Yu. Siapapun kamu kenal. Bahkan anak kecil pun dibuli. Panjang, Liu Ruyan teringat tentang dirinya yang dirusak di bawahku. Tidak bisa menahan diri untuk membela Lele. Aku tidak menjawab ucapannya. Tapi tersenyum dan bertanya, tunggu sebentar. Apakah kamu ingat saat kecil? Ada sekali kamu selesai dengan es krimmu. Lalu datang untuk merebutnya. Membuatku menangis karena marah. Kamu takut dimarahi orang tuamu. Sama seperti Lele. Mendorongku di ayunan. Tentu saja ingat. Sudah mendorong lama, tapi kamu tetap tidak puas. Aku terus mendorong. Keesokan harinya, lengan sakit sampai tidak bisa diangkat. Sambil berbicara, kami berdua tertawa. Waktu itu sangat baik. Setiap hari tanpa khawatir. Tidak perlu memikirkan apapun. Tiba-tiba aku merasa sedikit sedih, tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Mungkin karena sudah tumbuh dewasa. Hanya tinggal 1 tahun lagi menuju ujian masuk perguruan tinggi. Sudah ada tekanan. Juga sedikit bingung tentang masa depan. Dulu saya berpikir kehidupan di masa depan akan sama seperti sebelumnya. Tinggal bersama papa dan mama. Bermain bersama Liu Ruyan. Saya selalu menganggap ini sebagai hal yang wajar. Saya dan Liu Ruyan adalah teman terpenting satu sama lain. Tapi baru-baru ini saya tiba-tiba merasa terkejut. Ternyata dunia ini begitu besar. Jika bisa, kamu bisa tidak pernah dewasa. Aku akan selalu mendukungmu. Selama kamu bahagia setiap hari, itu sudah cukup. Liu Ruyan berkata lembut. Suaranya tepat tertutupi oleh tawa sekelompok anak-anak yang berlari lewat. Apa yang barusan kamu katakan? Saya bertanya sambil mentaikan kepala. Mata coklatnya berkilau menyambut sinar senja. Aku bilang, tersentuh emosi tidak seperti dirimu. Pasti karena makan es jadi bingung. Liu Ruyan melangkah maju dengan percaya diri. Ayo pulang. Kotak es banyak uap airnya.
Tiba-tiba hujan deras datang tengah malam kemarin, memberikan sedikit kesejukan setelah hari-hari yang panas. Saat ini hujan sudah reda dan langit bersinar cerah. Burung-burung berkicau riang di luar jendela. Bukankah kamu bilang akan belajar di rumah teman? Sudah jam berapa? Masih belum bangun. Ibu saya masuk ke kamar saya. Dia segera membuka tirai jendela. Sinar matahari masuk melalui jendela kaca, tepat mengenai bantal pink saya. Jam berapa sekarang? Saya mendengus dan menggerutu sedikit. Lalu saya menarik selimut tinggi-tinggi menutupi kepala. It berarti melanjutkan tidur. Ibu saya langsung menarik saya keluar dari selimut. Sudah jam 8:30. Masih belum bangun. Cepat bangun dan bersiap-siap. Saat saya dengan rambut berantakan melewati ruang tamu, saya secara tiba-tiba melihat seseorang duduk di sofa. Saya memperhatikan dengan seksama. Ternyata itu adalah Liu Ruyan. Hei, selamat pagi, babi pemalas. Ruyan Liu menelan sandwich di mulutnya. Dia menyapa saya. Saya sudah menunggumu selama 13 menit 14 detik. Cepat tutup mulutmu dan makan sarapanmu. Nanti bawa pekerjaan sambilan ini. Makan bersama teman-teman. Ibuku mengambil 2 kotak dari dapur. Memasukkannya ke dalam tas sekolahku. Di dalamnya penuh dengan berbagai buah yang telah dipotong. Sambil mengemas, dia juga tidak lupa mengeluh tentangku. Cepat pergi cuci muka. Lihat saja penampilanmu yang berantakan itu. Menikah denganmu di masa depan benar-benar sial sekali. Tunggu sebentar seperti asap ya. Hampir saja tersedak susu. Aku berbalik dan masuk ke kamar mandi. Detik berikutnya, aku langsung terkejut melihat diriku di cermin. Gaya rambutku, seolah-olah diterpa angin semalam dengan keras. Sudut bibirku masih menyisakan bekas air liur. Suara berisik terdengar di kamar mandi. 10 menit kemudian, diriku yang baru muncul di depan cermin. Aku merapikan gaya rambutku yang kuciptakan sendiri. Jaket hitam dipadukan dengan kemeja putih. Terlihat muda dan segar. Kami pergi. Saya mengangkat tas sekolah saya. Dengan santai mengambil sepotong sandwich di atas meja. Lalu menarik Liu Ruyan keluar pintu. Perhatikan keselamatan di jalan. Kembali lebih awal. Suara nasihat ibuku hilang bersama suara pintu yang tertutup. Menghilang di ujung pintu. Liu Ruyan berdiri di depan papan pemberhentian bus. Membuka jendela obrolan dengan Luan. Memastikan alamat rumahnya. Perumahan Zamrud. Bus nomor 13 kebetulan berhenti di sini. Liu Ruyan melihat waktu. Jam 8:45. Dengan putus asa, berpikir putus asa. Semua salahku. Hari ini pasti akan terlambat. Pagi hari Sabtu. Satu mobil tidak terlalu banyak orang. Liu Ruyan dan saya mencari tempat duduk di baris belakang. 13 jalur bukan model baru. Di dalam bus tidak ada pendingin udara. Hanya bisa membuka jendela. Setelah bus mulai bergerak, angin yang tidak terlalu sejuk masuk, menggugurkan rambut pendek di tepi rambutku. Saya menatap dengan penuh kebencian. Sungguh nyaman, sungguh nyaman. Di mata Liu Ruyan, saya selalu menjadi orang yang sangat mudah puas dan bahagia. Seperti sinar matahari, cerah dan panas. Dan dia rela menjadi bunga matahari saya. Mandi dalam cahaya saya. Membuat dirinya juga menjadi hangat. Pernyataan saya semalam. VAL membuat Liu Ruyan tiba-tiba menyadari. Saya yang telah dewasa juga akan memiliki kekhawatiran kecil sendiri. Bukan berarti tidak memiliki perasaan. Namun dia diam-diam memutuskan. Harus berusaha sekuat tenaga agar saya tetap bahagia seperti dari kecil. Selalu bahagia.